Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul, peserta PPG tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Baik, kali ini saya akan membawakan pembelajaran tentang diferensiasi gaya belajar. Baik, bagaimana caranya untuk mengajar tersebut? Mari kita sama-sama menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Baik, tetap semangat ya. Karena hari ini kita belajar tentang pembelajaran IPAS. Bapak ingin tanya siapa yang suka gaya belajarnya dengan melihat? Angkat tangan. Satu, angkat tangan siapa? Dua. Gaya belajarnya dengan mendengar, siapa? Angkat tangan. Yang tinggi saja tuh, 2, 3, baik. Terus gaya belajarnya dengan gerakan, angkat tangan. Iya ya. Nanti kelompok ini akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok, di mana dalam satu kelompok itu akan Bapak beri nama nanti kelompok visual atau anak-anakku yang suka belajarnya dengan hanya melihat gambar, melihat pandangan ya. Yang kedua, Bapak akan bagikan kelompok menjadi auditori ya, auditori yang gaya belajarnya hanya dengan mendengar ya. Dengan mendengar dia sudah bisa merekam dari pembelajaran tersebut. Terus kelompok ketiga, gaya belajar dengan kinestetik atau gaya belajar dengan gerakan. Pernah lihat kan? Gerakan, dia melihat, belajar dan cepat menangkap hanya dengan melihat gerakan-gerakan maupun sentuhan-sentuhan ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, biar kegiatan kita belajar bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka kita alangkah baiknya untuk memulainya dengan membaca doa bersama-sama. Untuk memimpin doa pada hari ini, Bapak mintakan Mahfuzatul Husna. Silakan untuk memimpin doa para kawan-kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Baik, silahkan Mahfuzatul Husna duduk ke tempatnya lagi. Sebelum kita melanjutkan, Bapak akan absen dulu kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir? Ada berapa orang? 2 orang tidak hadir ya, baik ya. Mudah-mudahan mungkin hadir karena sakit atau izin ya. Izin ya. 3 orang ya yang tidak hadir. Baik. Mudah-mudahan nantinya selalu diberikan kesehatan ya. Baik. Hari ini kita pembelajaran IPAS ya. IPAS artinya ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang sifat-sifat bunyi. Coba Bapak ingin tanya, siapa yang sering berteriak di rumahnya atau di mana saja? Angkat tangan. Iki. Alpian. Kalau berteriak itu kalian mendengar gimana rasanya? Sakit atau tidak kita mendengarkannya? Yang mendengarkannya tentu tidak enak. Merasa ada getaran yang sangat kuat di telinga kita ya. Itulah suara yang kita lepaskan bisa berakibat terhadap gendang telinga kita. Terus kalau misalkan ada yang berteriak di sebuah ruangan, itu bagaimana hasilnya? Apakah suara tersebut yang kalian dengar itu bagaimana bentuknya? Apakah menggema atau mungkin biasa-biasa saja?
Apa? Bentar, bergema ya. Benar, berarti suara itu bisa dipantulkan atau akhirnya bisa menggema. Gemanya itu yang disebut dengan pantulan dari suara. Terus, siapa lagi yang bisa menjawab? Suara yang keras akan bisa mengakibatkan apa? Wah, benar, Mahfuzatul Husna, benar ya, bisa mengakibatkan gendang telinga kita mengalami kerusakan. Nah, untuk itu maka pada hari ini Bapak akan tayangkan video tentang pembuatan resonansi bunyi yang erat kaitannya dengan gendang telinga kita. Ya. Silahkan nanti kalian menyaksikan dan akan kita praktekkan bagaimana cara membuat resonansi bunyi tersebut sehingga bisa membuat rusak dan bisa menerima getaran suara ya. Silakan ya, kita mulai. Baik, kita akan saksikan video pembelajaran nanti yang akan kalian praktikkan bagaimana cara membuat resonansi bunyi tersebut ya, dengan alat-alat sederhana yang sudah Bapak siapkan. Dan nantinya sudah kita ketahui bahwa nanti membuatnya per kelompok. Ya, baik, kita saksikan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan bagaimana cara pembuatan resonansi bunyi yang erat kaitannya dengan gendang telinga kita dan bagaimana daya kerjanya untuk menyerap bunyi yang bisa kita dengar selama ini. Pertama, percobaan sederhana ini yang kita perlukan adalah stick. Yang kedua, loyang. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, gelang karet dengan 2 senti bulan. Yang kelima, plastik tipis atau plastik wrap atau untuk plastik untuk membungkus daging atau buah yang biasanya digunakan buat kemasan atau buat paket. Dan yang keenam, mangkok. Mangkok ini nanti fungsinya adalah untuk meletakkan plastik yang ada di tempat kita ini, dilengketkan di permukaannya. Perhatikan ya dengan baik-baik. Berikutnya adalah berat. Berat ini nanti akan kita tabungkan di atas plastik yang sudah kita pasang. Dengan adanya berat ini, kita usulkan sebuah loyang ke atas benda tersebut, apakah nanti akan mengalami getaran atau sentuhan dan yang lainnya, sehingga nanti akan menyebabkan mengalirnya sebuah bunyi. Baik, terima kasih. Kita akan mulai saja percobaan resonansi bunyi ini dengan peralatan yang sederhana. Baik, mari kita mencoba percobaan sederhana ini dengan pertama-tama kita lihat dari plastik yang sudah disiapkan. Kita akan tempelkan di permukaan mangkok yang sudah kita siapkan. Sudah paham? Paham semua? Baiklah, paham, kita stop ya. Baik, setelah kalian menyaksikan video tadi, apa yang kalian dapatkan pembelajaran tentang video yang Bapak tayangkan? Coba, ada yang bisa menanggapi? Ada? Video tadi pembelajaran tentang apa? Ayo, silahkan. Bisa maju ke depan, Mahfuzatul Husna, silahkan maju ke depan. Ya, itu tadi tentang pembuatan resonansi bunyi ya, sudah Bapak jelaskan di awal. Makanya setelah ini nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara kerja resonansi bunyi tersebut dan bagaimana sifat-sifat bunyi yang akan dipelajari kalian. Baik, setelah ini kita akan membentuk kelompok ya. Kelompok. Perhatikan kelompok 1 di sebelah kanan Bapak, sebelah kiri Bapak. Kelompok 2 di depan Bapak ini ya. Dan kelompok 3 di sebelah kanan Bapak ya.
Nanti kelompok 1 Bapak berikan nama sebagai kelompok visual. Kelompok 2 juga Bapak beri nama kelompok auditory ya. Dan kelompok 3 Bapak beri nama kinestetik sesuai dengan kemampuan kalian belajar pada awal tadi ya. Nanti akan Bapak kelompokkan. Silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, sudah terbentuk kelompok 1, 2, 3. Ketua kelompok nanti untuk kelompok 1 atau visual, ketua kelompoknya adalah Desita Puspitasari, Desita Eka Puspitasari, dan kelompok 2 sebagai kelompoknya adalah Mahfuzatul Husna. Dan kelompok 3 sebagai ketua kelompoknya adalah Ramli. Baik, tadi sudah ada pembentukan kelompok dan sekretaris, ketua dan sekretaris. Sekarang Bapak akan memberikan kesepakatan atau kita akan mengadakan kesepakatan kira-kira berapa menit pekerjaan ini bisa kalian selesaikan. 20 menit. Baik, kesepakatan. Ingat, kesepakatannya hanya 20 menit. Dan barang siapa yang tidak ikut dalam kesepakatan ini berarti dapat hukuman nanti ya. Bisa membacakan surah di depan kelas. Nah, surah Al-Fatihah sebanyak 50 kali. Nah, ya baik. Sekarang Bapak akan mengambilkan fasilitas yang buat kalian lakukan. Ini ada berupa mangkok untuk kelompok 1, ada gunting, ada gelang karet, ada loyang, dan ada stick ya. Dan ini plastik yang tipis buat buat merekatkan di atas permukaan mangkok sebagai gendang telinga kita. Dan sedikit beras buat memberikan getaran yang ada di atas gelombang kertas itu nanti ya, gelombang plastik itu nanti ya. Kita lanjut lagi kelompok 2. Kelompok 2 ini mangkok, gelang karetnya sudah ada ya. Hebat kelompok 2 nih, belum apa-apa sudah ada gelang karetnya. Dan ini loyang, stick, gunting, terus masih ada yang kurang? Beras ya sedikit. Nah, berasnya jangan terlalu banyak, cukup sedikit. Plastiknya nanti berbagi saja ya dengan kelompok 1. Baik, kelompok 3, kelompok kinestetik. Wah, ini sudah penyok ini, kenapa ini? Penyok sudah itu. Ada loyang, ada stick, ada gunting. Ini mangkok yang kalian taruh nanti di atasnya plastik. Ini gelang karet ya. Dan ada sedikit beras. Mana loyangnya tadi? Jangan disimpan. Nah, simpan nanti kada kelihatan. Ya. Baik. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, silakan kerjakan dari sekarang. Ya, baik. Yang kencang ya. Baik, sudah berhasil ya. Sekarang akan berikan lembar kerja buat jawaban kalian. Apa hasil yang kalian dapat tentang sifat-sifat bunyi yang kalian praktekkan melalui percobaan sederhana cara pembuatan resonansi bunyi.
Dan Bapak akan membagikan lembaran, ditulis di lembaran ini ya. Silakan. Ditulis satu kelompok saja ini ya. Silakan ditulis di lembaran itu jawabannya. Ini kelompok 3, silakan ditulis jawabannya yang tadi ya. Apa yang kalian dapatkan dari sifat-sifat bunyi setelah kalian melakukan hasil percobaan sederhana pembuatan resonansi bunyi. Silakan ya, Bapak tunggu selama 15 menit. Baik, karena semua kelompok sudah menyelesaikan, maka Bapak akan minta hasil dari kelompok 3 atau kelompok kinestetik. Silakan ketua kelompoknya untuk maju ke depan membacakan hasilnya. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Kelompok 1, 2 menanggapi hasil dari kelompok 3. Sifat ini dapat merambat melalui medium, contoh gas, air, dan benda padat. Ya. Misalkan gelombang longitudinal, contoh suara ultrasonik, musik, suara, dan hewan. Ya. Dipanjangkan contoh bila kita bertindak dalam sebuah gedung. Ya, baik. Sudah habis? Baik, itulah hasil dari kelompok 3 tentang sifat-sifat bunyi. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Apakah benar? Kelompok 2 bagaimana hasilnya? Benar. Baik. Tidak terlalu banyak komentar berarti ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Baik, kita akan dengarkan kembali hasil dari kelompok 1 tentang hasil percobaan resonansi bunyinya tadi. Yang erat kaitannya dengan pendengaran kita. Silakan Desita ya. Kelompok 1, kelompok visual. Sifat-sifat bunyi, satu dapat merambat melalui medium, contoh gas, air, dan benda padat. Ya. Dua merupakan gelombang longitudinal, contoh suara ultrasonik, musik, suara hewan, dan lain-lain. Tiga dapat dipantulkan apabila kita berkarya dengan sebuah video. Sudah selesai? Iya, baik. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Itu hasil dari mereka tadi tentang sifat-sifat bunyi ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Benar? Kelompok 2? Tidak ada sanggahan? Kalau benar, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang kita mintakan lagi hasil dari kelompok 2. Silakan Mahfuzatul Husna untuk membacakan hasilnya. Sifat-sifat bunyi, satu dapat merambat melalui medium, contoh gas, air, dan benda padat. Dua merupakan gelombang longitudinal, contoh suara ultrasonik, musik, suara hewan, dan lain-lain. Tiga dapat ditentukan bila kita berteriak dalam sebuah gedung. Sudah selesai. Iya, baik. Itu tadi hasil dari kelompok 2 tentang sifat-sifat bunyi ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Ada tanggapan? Atau mungkin saran? Ada buat kelompok 2. Kalau tidak ada berarti setuju ya. Kelompok 3 ada tanggapan, saran? Tidak ada juga. Baik. Kalau begitu kita berikan aplaus dulu buat kelompok 2. Iya. Baik. Anak-anakku sekarang pembelajaran tadi sudah hampir selesai ya. Bapak akan simpulkan bahwa pembuatan resonansi bunyi tersebut erat kaitannya dengan pendengaran kita. Artinya apa? Apabila pendengaran kita ini tidak dijaga dengan baik, maka seperti gendang telinga kita yang telah kalian lakukan tadi itu sangat tipis ya. Maka akan bisa mengakibatkan kerusakan atau bahkan mengakibatkan tuli apabila kita tidak bisa menjaganya dan merawatnya. Apalagi kalau kita misalkan mendengarkan suara-suara yang sangat nyaring, suara-suara yang sangat keras, itu sangat berakibat atau berefek terhadap pendengaran kita. Karena pernah seperti yang kalian lihat bahwa sangat tipis sekali gendang telinga kita itu ya, seperti halnya plastik yang kita tempelkan di atas mangkuk tersebut. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa menjaganya dalam kehidupan sehari-hari,
maka gendang telinga kita akan berakibat mengalami kerusakan atau mungkin sakit, dan bahkan kalau sangat parah itu bisa mengakibatkan ketulian. Baik, sampai di sini dulu anak-anakku. Coba kita akan sedikit ice breaking ya. Bapak kasihkan tepuk 1, tepuk 2, bisa? Ya, bersiap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Nah, padahal Bapak bilang tepuk saku, bukan saku. Saku itu ini ya. Wah, semuanya ditepuk kumang. Coba ulangi lagi, tepuk 1, tepuk saku. Tidak ada tepuk saku atau kantong ya, kantong pakaian. Ya, tidak ada. Baik, untuk menutup acara hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kalian bisa melaksanakan aktivitas kembali di rumah dengan baik, dan insya Allah besoknya kita masih belajar dengan pembelajaran yang sama tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, tapi mungkin tentang masalah sosialnya ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian anak-anakku. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutup doa hari ini kami mintakan Mahfuzatul Husna untuk membacakan doa mau pulang. Ya udah, karena tidak pulang, udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.